Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Yang saya hormati pembina kita Ustadz Haji Soekardi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, selalu menjaga beliau dari berbagai macam penyakit, sehingga kita setiap hari bisa menimbah ilmu darinya. Yang saya hormati pula para pengurus yang selalu berusaha agar kajian kita tetap bisa jalan, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu sabar dan selalu ikhlas apapun kadang-kadang yang diminta oleh pengurus supaya menjaga kajian kita ini. Dan saya cintai, saya sayangi semuanya jamaah online Asy-Syifa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan, bertambah mudah dalam mempelajari, memahami, mengajarkan Al-Quran dan hadisnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, memberikan kecukupan rezeki setiap kebutuhan kita, memberikan jalan keluar, memberikan kemudahan setiap apa yang kita usahakan, dan memberikan ampunan setiap dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Dan terakhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada bagian yang kedua ini kita tetap pada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat takut di dalam takut kepada Allah itu ada takwa. Ada takwa itu artinya melaksanakan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Itu kalimat takwa. Atau takwa itu berarti amanu wa amilus sholihah, beriman dan beramal soleh. Nah, tapi yang menjadi bab di sini itu adalah bab al-khauf. Al-khauf, ya, takut. Nah, apa yang kita takuti? Kemarin pada bagian yang pertama, kita takut kepada hari akhir. Atau kita takut akan masa depan kita. Masa depan yang ujung kita adalah masa depan di hari akhir. Kenapa kita takut pada hari akhir itu? Yang kita yakini bahwa hari akhir itulah yang menentukan kita. Hari akhir kehidupan kita, ya kematian kita. Kita bagaimana supaya di hari akhir itu kita bisa mengucapkan La ilaha illallah. Sehingga kita menjadi husnul khotimah. Sehingga mulai sekarang kita berupaya untuk selalu lesan kita tidak henti-hentinya mengucapkan La ilaha illallah. Setiap jalan pun kalau bisa kita upayakan jalan kaki kita, langkah kita, lesan kita, di kaki kita berjalan, lesan kita mengiringinya dengan La ilaha illallah. Nah, itu harapan supaya
akhir kehidupan kita, kalimat yang terakhir itu adalah la ilaha illallah, supaya husnul khotimah. Kita juga berupaya agar di hari akhir kita menjadi orang yang baik, amal soleh. Sehingga kita sekarang ini berupaya sebaik mungkin untuk banyak beramal, banyak berinfak, banyak. Nah, itu supaya di akhir kehidupan kita menjadi husnul khotimah dari pintu amal-amal. Kalau yang pertama dari pintu lesan, la ilaha illallah. Kalau yang kedua dari pintu amal perbuatan kita. Dan mudah-mudahan akhir kita memang betul-betul diberikan Allah husnul khotimah. Nah, yang kita takuti betul itu adalah hari akhir itu. Al-khawf. Al-khawf. Ternyata kalau di dalam Al-Quran, al-khawf itu artinya takut. Al-khawf itu ada hubungannya dengan wal yaumil akhir. Nah, coba bisa diartikan, Bu Wati, monggo. Jadi siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta melakukan kebajikan, pasti mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Sungguh orang-orang yang beriman, walladzina hadu dan orang-orang Yahudi, wan nasara dan orang Nasrani, was-sabiina man amana billah dan orang-orang sabiin. Ya. Man amana billah, siapapun dari mereka, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Asabiin. Nah, siapapun dari mereka yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan pada hari akhir, ini ada kalimat, wal yaumil akhir, pada hari akhir, maka tentunya amalan mereka amalan sholihah wa amila sholihah, dan beramal soleh, beramal baik. Maka kata Allah, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagian mereka, pahala mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian pahalanya akan dihitung oleh Allah, Nah, passwordnya di sini adalah iman. Keimanan. Yang kedua adalah yaumil akhir. Dan dengan iman dan yaumil akhir itu akan mengakibatkan amalan-amalan kita menjadi amalan-amalan yang baik. Karena kita selalu beriman, percaya kepada hari akhir. Wala khaufun alaihim, dan takut. Wala khaufun, maka tidak ada rasa takut alaihim pada mereka. Maka mereka tidak perlu takut dengan amalan-amalan kita. Amalannya hilang, amalannya tidak tercatat, amalannya tidak ada gunanya. Tidak perlu takut kepada begitu. Walahum yahzanun, dan bagi mereka tidak ada bersedih hati. Tidak perlu bersedih hati. Jadi khaufun itu ada hubungannya dengan yaumul akhir. Kemudian pada ayat berikutnya, ya, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Monggo diartikan.
orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Wala alladzina yunfikuna, orang-orang yang berinfak, mereka yang berinfak, infak dengan amwalahum, harta mereka. Fi sabilillah, di jalan Allah. Ini ada orang yang berinfak itu, ada yang berinfak di fi sabilillah, ada yang berinfak tidak di dalam fi sabilillah. Lah, kemudian yang tidak disabilillah ya tidak ada hitungannya, malah ada dosa di situ. Tapi kalau fisabilillah kemudian ada lanjutannya, summala yudbiuna ma'anfaku. Kemudian infaknya itu tidak diiringi, tidak diikuti dengan mannau wala ada. Tidak diikuti dengan mannau wala ada. Manan itu apa? Menyebut-nyebut infaknya. Oh, akan menimbulkan, oh saya infak masjid ini sekian, saya yang membangun ininya, saya yang mengasih ininya, dan lain sebagainya. Itu menyebut-nyebutnya. Ya, ya ada tujuan apa? Ya wallah alam. Tujuannya supaya orang tahu bahwa dia itu adalah orang baik. Padahal tidak perlu ditunjukkan, maka orang akan mengetahui dengan sendirinya bahwa dia itu orang baik. Bahkan Allah tahu, sudah tahu, maka tidak usah ditunjuk-tunjukkan. Wala ada dan juga tidak menyakiti yang diinfaki. Lahum ajruhum inda rabbihim. Maka bagi mereka ajruhum, pahala untuk mereka. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka jangan takut akan hilang pahalanya itu. Maka kapan diterimanya pahala itu? Otomatis di hari akhirnya. Maka sekarang infak dulu. Maka kita tidak takut. Dengan percaya kepada hari akhir, dengan percaya kepada akibat, maka insya Allah walahum yahzanun. Bagi mereka tidak ada rasa sedih. Dalam hidup di dunia itu pasti ada sebab akibat. Ya, kalau akibat itu adalah kita yakini, kita imani. Akibat apapun itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita kerjakan, likulli syai'in sababa, setiap sesuatu itu ada sebabnya, fa'at ba'asababa. Itu yang paling penting. Maka ikuti aja sebab-sebab itu. Kerjakan saja sebab-sebab itu. Untuk hasilnya Allah yang akan memperbaikinya. Kayak, oh ya apa sih kita bisa berbuat baik. Berbuat baik dan tidak itu adalah urusan Allah. Yang menjadi sebab apa? Sebabnya adalah menjaga lisan. Membaca Al-Quran, kok rasanya repot? Nah mungkin kita belum tahu sebabnya. Karena Al-Quran itu dijamin Allah gampang. Ya, nah, maka cari sebab-sebab. Sebab-sebab supaya membaca Al-Quran itu gampang. Ya, di antaranya ya, urusan Allah bisa dan tidak. Urusan kita adalah baca pelan-pelan. Itu adalah sebab-sebabnya. Bisa pelan nggak kita? Kita yang harus hati-hati di situ. Suki dan tidak itu adalah akibat saja. Maka kerjakan sebabnya. Sebab kaya itu apa? Ya bekerja keras, menabung dan lain sebagainya, berilmu dan lain sebagainya. Itu adalah sebab kaya. Maka kerjakan aja sebabnya. Kaya itu nanti Allah sendiri yang memberikan. Jadi akibat itu adalah kita tidak tahu. Tapi kita yakini akibatnya itu adalah yaumul akhir. Hidup ada hari akhirnya. Kematian itu pintu. Ya, kemudian hari akhirnya ya di hari kiamat nanti. Baik,
Kemudian yaumul akhir. Yang kita yakini ada apa? Yaumul akhir itu harus kita takuti itu ada apa? Ada apanya sih yaumul akhir itu? Nah, kalau di dalam surat Ali Imran ayat 9 Allah berfirman, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Monggo. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Rabbana, wahai Tuhan kami. Innaka, sesungguhnya engkau. Jami'un nas, pengumpul. Atau mengumpulkan anas, pada manusia. Jadi pada hari kiamat itu nanti. Seluruh manusia dibangunkan dan dikumpulkan jadi satu. Itu yang harus kita yakini. Dimintai pertanggungjawaban. Dikumpulkan mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Ya, itu dikumpulkan, dibangunkan, dikumpulkan. Nah, liyaumil la raiba fi berarti yaumil akhir itu adalah yaumun yang tidak ada keraguannya. Apa isinya? Dikumpulkannya semua manusia. Jadi kita ini di dunia ini apa yang kita kerjakan dan apa saja nanti dimintai pertanggungjawaban. Semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu kata Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janjinya. Jadi pasti manusia akan dikumpulkan di hari akhir. Nah, yang pertama itu. Namanya yaumul akhir ya. Itulah yang harus kita takuti. Kita nanti apa yang kita bawa. Saat kita dikumpulkan ditanya oleh Allah, apa yang kita tahu. Nah, di ayat lain, di saat dikumpulkan itu, lesan kita sudah terkunci. Lesan kita sudah tertutup. Dan yang berbicara adalah tangannya dan kakinya. Yang kedua, ada apa juga di hari akhir itu? فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ. Monggo. Pada hari sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat kepada sebagian yang lain. Kami katakan kepada orang-orang dolim, rasakanlah olehmu azab neraka yang kamu dustakan. Fal yauma, pada hari itu, pada hari akhir itu, la yamliku, tidak akan mampu, tidak punya kuasa. Yang di dunia mungkin punya kuasa, punya jabatan, bisa menentukan ini, bisa memberikan kebijakan ini, bisa. Tapi di sana la yamliku. Manusia tidak bisa apa-apa. Kuasanya dicabut. Yang kuasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'dukum li ba'din. Satu di antara yang lain tidak punya kuasa untuk memberikan manfaat. Jadi tidak ada yang memberikan manfaat dan juga tidak ada yang bisa memberikan madorot, sudah tidak ada. Sudah tutup, tidak bisa menyakiti dan sudah tidak bisa menolong kepada orang lain. Pada hari itu, itulah yang terjadi. Wa naqulu lilladzina dzalamu dzuqu adzaban nar. Dan kami katakan kepada orang-orang yang dolim di dunia, yang telah dolim, di situ adalah dolamu.
Kalimatnya menggunakan dolamu, tidak menggunakan yadlim. Tapi dolamu mereka yang telah dolim. Mereka yang telah dolim itu berarti di dunia. Dolimnya sudah dikerjakan di dunia. Maka hati-hati di dunia ini kalau kita tidak yakin terhadap hari akhir, maka bisa berbuat semaunya. Nah, di akhirat nanti dikatakan kepada orang dolim, Dzuku ada benar. Rasakanlah oleh kalian ada benar adab neraka. Allati kuntum biha tukadzibun, yang kalian semua dengan adab itu di dunia tukadzibun, kalian mendustakan. Maka ini yang harus kita takuti. Nanti sifat-sifat neraka itu bagaimana dijelaskan di dalam hadis-hadisnya. Nah, ini ayat-ayatnya dulu. Di ayat lain juga hari akhir itu qul lakum mi'adu yaumin la yastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Monggo. Katakanlah Nabi Muhammad, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, yaitu hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan sesaat pun, dan tidak pula percepatan. Qul, katakan hai Muhammad, lakum untuk kalian. Nah, lakum untuk kalian, lah itu manfaat untuk kalian. Biasanya kalau Rasulullah dan umat muslim kadang-kadang diadu, dikuyoh-kuyoh, ya. Sama-sama orang Islam kadang-kadang diadu domba. Yang mengadu domba kadang-kadang orang Islamnya sendiri kadang-kadang. Ada orang Islam karena Islam itu munculnya di Arab, ya. Jadi ada yang mengatakan kayak kadal gurun, kan? Itu kemudian ya banyak orang Islam yang diadu dengan orang Islam, sehingga orang Islam itu satu dengan yang lain saling bertengkar. Ya. Kemudian ada orang Islam yang sampai dikuyo-kuyo sampai berat untuk melaksanakannya. Tapi katakan kepada mereka, tidak perlu takut. Katakan kepada mereka, lakum mi'atu yaumin, bagimu ada hari yang la yastakhirun, tidak akan bisa diakhirkan, dimundurkan, dan juga tidak akan bisa diajukan meskipun sesaat. Sa'atan wala yastaqdimun. Jadi itu yang kita yakini. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin kepada Allah, kenikmatan-kenikmatan di hari itu. Makanya ya maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa ta'ala raja. Di mana? Yaumiddin, di hari kiamat. Nanti ad-din itu betul-betul. Ad-din itu betul-betul terbukti bahwa benarnya agama itu pada hari kiamat. Kalau di dunia mungkin masih kita berselisih. Benar enggak agama ini? Mungkin masih kita macam-macam. Tapi di Yaumiddin kita tidak bisa berselisih lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan itu. Nah, selanjutnya di surat Al-Baqarah ayat 2. Monggo diartikan dulu, Bu. Mungkin Ustaz. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari kiamat, yang tidak ada lagi jual beli padanya pada hari itu. Tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiku mimma razaqnakum, berinfaklah kalian dari sebagian harta yang saya berikan kepadamu. Kenapa kalimatnya saya berikan kepadamu?
harta sebanyak apapun yang kita miliki, harta yang sebanyak apapun yang kita miliki, yang dimiliki orang-orang yang beriman, itu adalah dari Allah. Maka yang punya, yang memberi, menyuruh meninfakkan. Jadi bukan hasil kita sendiri, tapi itu adalah dari Allah. Maka infakkannya. Kenapa? Min qabli ayyatiya yaumun. Sebelum datang hari akhir, hari kiamat itu apa yang terjadi? Ya, yaumun la bai'un fih. Pada hari yang tidak ada transaksi. Transaksi tidak ada gunanya. Kamu dulu bisa saya beli. Ya, oh enggak apa-apa, yang penting punya uang. Seakan-akan uang itu menjadi Tuhannya. Seakan-akan uang itu menjadi sesembahannya. Sehingga menjadi syirik gara-gara uang. Hati-hati, uang itu menyebabkan kita syirik. Ya, kalau tidak ada uang, maka yang dicari adalah uang, uang, uang. Sehingga tujuan hidupnya itu adalah uang. Nah, itulah yang menjadikan menyembah uang. Nah, jadi syirik kepada uang. Nah, tapi dari itu uang tidak ada gunanya, ya. Wala khullatun, ya, dan tidak ada lagi persahabatan. Ya, ada teman di dunia yang masih punya jabatan dan lain sebagainya. Maka katanya kalau kamu kepingin enak hidupmu, maka bersahabatlah dengan orang-orang yang punya kekuasaan. Di sana tidak ada gunanya. Ya, wala khullatun, tidak ada. Kamu yang menjadikan kuasa itu seakan-akan dengan kuasamu, kamu jadikan kekuasaan itu adalah sebagai Tuhanmu. Ya, maka kamu cari terus kuasa-kuasa. Ya, karena pingin bisa jadi ini, pingin bisa jadi ini, pingin bisa. Lah, kamu kalau sudah begitu, kuasamu itu tidak ada gunanya di akhirat. Wala syafa'ah, dan tidak ada pertolongan. Ya, satu dengan yang lain tidak ada pertolongan. Bahkan anak dengan orang tua sudah juga tidak ada pertolongan. Wala banun, ya. Malun wala banun. La yanfa'u malun wala banun. Di ayat lain, bahwa tidak ada manfaatnya harta benda kita. Sebanyak apapun harta benda kita. Wong di dunia aja kalau sudah tua nggak ada manfaatnya. Ditinggal mati apalagi tambah tidak ada manfaatnya. Malah dibuat rebutan anak-anaknya. Wala banun, dan meskipun anak kita menjadi panglima seumpama saat ini. Seakan-akan menjadi panglima itu kita bisa menentukan apa saja. Segalanya bisa ditolong. Bukan. Ya. Sebagaimana contoh. Kalau kita lagi di udara, lagi di pesawat, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan di pesawat itu ada kerusakan. Kira-kira kita panggil siapa? Panggil anak kita yang punya jabatan panglima? Panggil anak kita yang punya jabatan presiden? Tidak. Ya. Pasti kita yang panggil adalah Allah. Karena yang bisa menolong adalah Allah. Nah, jadi itu tidak ada gunanya di hari akhir nanti. Wal kafiruna, dan orang-orang yang ingkar terhadap hari akhir, itulah orang-orang yang zalim. Maka jangan sampai ingkar kepada hari yang sudah tidak ada apa-apanya lagi. Surat Ibrahim dibaca artinya. Oke, Ustaz. Katakanlah, Nabi Muhammad, hendaklah mereka melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan,
sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Ya, min qabli ayyatiya yaumul la bai'un wala khilal. Tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan. Maka supaya bisa bermanfaat betul sebelum adanya habisnya itu, maka kerjakanlah amal soleh. Kerjakanlah sholat dan infak. Ya. Baik dalam keadaan sepi, orang lain tidak tahu, maupun dalam keadaan nyata diketahui banyak orang. Kerjakan aja infak boleh siron wa alaniyah, ya. Nah, sebelum datangnya hari kiamat, karena di hari kiamat sudah tidak ada lagi, meskipun di dunia uangnya banyak, nah sudah tidak bisa menolong, ya. Sudah tidak bisa menolong, meskipun punya persahabatan yang banyak, ya juga tidak ada yang bisa menolong kita. Itulah hari akhir yang hari itu kita takutkan, ya. Takut. Nah, akan terjadi di saat itu apa yang kita bisa kerjakan. Wallahu a'lam. Kita tinggal di dunia ini berarti kita harus yakin supaya nanti Allah Subhanahu wa taala menolong kita pada hari akhir, maka laksanakan perintah-perintahnya. Baik, hadis yang pertama. Ini hadisnya banyak. Coba diartikan, Bu. Hadis yang pertama diartikan. Yang bawah aja nih Ustaz. Yang bawah Telah, itu telah telah, menceritakan. telah menceritakan kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu As-Shadiq Al-Masdud, seorang yang jujur, menyampaikan dan berita disampaikannya adalah benar. Sesungguhnya seorang manusia mulai diciptakan dalam perut ibunya setelah diproses selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging pada 40 hari berikutnya. Lalu menjadi segumpal daging pada 40 hari berikutnya. Setelah 40 hari berikutnya, Allah mengutus seorang malaikat untuk menghembuskan ruh ke dalam dirinya dan diperintahkan untuk menulis 4 hal: rezekinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagianya. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sungguh ada seseorang darimu yang mengerjakan amal perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dan surga hanyalah 1 hasta. Namun suratan takdir rupanya ditetapkan baginya hingga ia mengerjakan amal perbuatan ahli neraka dan akhirnya ia pun masuk neraka. Ada pula orang yang mengerjakan amal perbuatan ahli neraka hingga jarak antara ia dan neraka hanya 1 hasta. Namun suatu takdir rupanya ditetapkan baginya hingga kemudian ia mengerjakan amal perbuatan ahli surga dan akhirnya ia pun masuk surga. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah yang kita takutkan. Dan ini juga menjadi senjata iblis, senjata setan untuk menggoda manusia. Ya, untuk menggoda manusia. Saya bacakan dulu. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa as-shadiq. Dia itu adalah orang yang benar. Tidak pernah bohong. Ya, tidak pernah bohong. Yang diucapkan pasti benar. Tidak pernah bohong. Wal al-masduq, dan juga dipercaya. Perkataannya benar dan bisa dipercaya. Rasulullah menyampaikan, inna ahadakum yujma'u khuluquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya di antara kalian semua yujma'u, dikumpulkan, khuluquhu, kejadiannya, fi batni ummihi, dikumpulkan antara sperma dan ovum, dikumpulkan di dalam
perut ibunya selama arba'ina yauman, 40 hari. Summa yakunu fi dzalika 'alaqatan mislu dzalik. Kemudian bentuknya alaqah begitu juga sama 40 hari. Wa fi dzalika mudghah. Kemudian jadi mudghah mislu dzalika sama. Summa yursalu malaikat. Kemudian diutus malaikat. Fayan fuku. Kemudian ditiupkan fihi. Di dalam fihi ruh. Di dalam ruh itu. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Dan diperintahkan untuk 4 kalimat. Ya. Bikut bin. Dicatat yang pertama. Rizkuhu. Rizkinya. Wa ajaluhu. Ajalnya. Wa amalihi. Amalnya. Dan keempat, wasyakiyun au sa'idun, bahagia, sedih dan bahagianya. 4 ini sudah dicatat di dalam perut kita, perut ibu kita. Fawalladzi la ilaha illallah. Fawalladzi la ilaha ghairu. Dan demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya, inna akadukum la ya'malu. Sesungguhnya di antara kalian pasti akan berbuat. Ini yang kita takutkan betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan demi zat yang tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, ini berarti bersumpah demi Allah. Sesungguhnya di antara kalian layak malu akadukum bi amalin ahli jannah. Di antara kalian ada yang berbuat amalan ahli surga. Sehingga kalau berbuat amalan ahli surga, betul-betul baik dia. Betul-betul baik dia. Hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dira'in. Sehingga antara dia dan surga itu tinggal 1 dira'. Antara surga dan dia itu tinggal 1 dira' aja. 1 jengkal saja. Tinggal melangkah kita sudah masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab. Kemudian ditulis kepadanya alaihil kitab. Fayamalu bi amali ahlinna. Ternyata ditulisnya itu adalah ahli amal neraka, ahli neraka, maka bisa tinggal sejengkal saja. Kemudian kita berbuat amalan yang ahli neraka. Fayadkhulaha, maka jadilah kita masuk neraka. Ya, jadilah kita masuk neraka. Kita sudah berbuat baik, sudah banyak amalan-amalan kita, dikenal sebagai orang yang baik, dikenal sebagai kalau orang biasa ya dikenal orang baik. Kalau orang ahli ilmu dikenal baiknya dan lain sebagainya. Sehingga disebut sebagai ulama dan lain sebagainya. Ya, dikenal baik. Tapi dicatat oleh Allah ahli neraka. Maka fayadkhulaha. Tinggal sejengkal masuk neraka. Ini yang betul-betul kita takutkan ini. Wa inna akadukum layak malu bi amali ahli nar. Dan di antara kalian ada yang berbuat amalan-amalan yang ahli neraka. Oh, dia sukanya jelek, kejelekan ya. Namanya amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha. Sehingga amalan ahli neraka itu dikerjakan sampai dia dan neraka itu tinggal sejengkal. Illa dira'in. Ya, kecuali sejengkal. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amalin alaihinna. Ternyata dia dicatatnya sebagai ahli neraka, ahli surga. Ya, fayamalu bi amali alaihinna. Fayadkhulaha. Ternyata di ujungnya itu adalah ahli dicatat. Di ujungnya itu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Contohnya begitu. Fayadkhulaha. Maka dia akan masuk menjadi surga. Setelah banyak amalan ahli neraka, ternyata ujungnya. Maka yang harus kita takutkan betul-betul adalah yaumul akhir.
bagaimana akhir kehidupan kita. Akhir kehidupan kita. Oleh karena itu, yang sudah amal-amalan kebaikan, amalan ahli jannah, jangan putus asa. Di akhir kita jangan putus asa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan, janganlah kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Jangan kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Jangan kemudian, oh saya sudah berbuat banyak. Kok gitu ngoleh apa-apa aja ya. Kok saya sudah berbuat begini, sudah berbuat gini, sudah sholat dan lain sebagainya. Kok ada orang lain yang seakan-akan lebih baik saya kok. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih memberikan kepada dia. Nah, hati-hati, jangan sampai kita begitu. Karena Allah memberikan harta benda itu sudah punya tujuan, sudah punya target. Di antaranya target wala tu'jibka amwaluhum. Jangan kalian ta'ajub, jangan kalian terheran-heran dengan harta benda mereka. Ya, bi amwalihim wa anfusihim, aulatihim. Dan jangan ta'ajub dengan harta bendanya, anak-anaknya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk menyiksa mereka dengan harta dan bendanya itu. Maka jangan sampai putus asa. Nah, jadi itulah yang terjadi. Yang kita takutkan, bahkan hadis ini dijadikan senjata oleh setan. Kalau setan itu sukses, kalau setan itu sukses kan menggoda orang, langsung orangnya kena. Itu tidak mengeluarkan senjata pamungkas ya juga tidak apa-apa. Nah, tapi kalau orangnya itu kuat, maka setan akan menggunakan senjata. Yang pertama, seumpama sholat. Adzan datang. Maka setan menggoda manusia, jangan sholat, jangan sholat, jangan sholat. Tapi ternyata orangnya masih berangkat. Nah, setan kalah. Kita masih berangkat sholat. Nah, dalam kalah itu setan tidak akan membiarkan kita. Dibiarkan kalah itu enggak. Setan masih punya lagi. Nah, maka setan menyuruh orang-orang cepat-cepat. Silahkan sholat, silahkan sholat, silahkan sholat. Sehingga datang ke masjid dengan cepat-cepat. Tapi setelah di masjid itu juga begitu. Cepat, cepat, cepat. Nah, cepat-cepat itu sehingga tidak khusyuk. Ya, segera. Nanti ini ketinggalan. Segera. Nanti di-move-kan. Ini perbuatan-perbuatan yang kamu jika lama-lama ketinggalan. Maka sholatnya menjadi tidak khusyuk. Nah, ternyata orang yang sholat khusyuk ini setan kan kalah. Dia punya senjata lagi. Menggunakan senjatanya. Oh, saya khusyuk. Karena yang saya butuhkan adalah Allah. Ya, khusyuk kepada Allah. Ya, ikhlas saja kepada Allah. Maka orangnya bisa sholat dengan khusyuk. Maka setan tetap tidak membiarkan. Ya, setan tetap tidak membiarkan. Supaya tidak khusyuk, tidak dibiarkan. Maka dengan khusyuk itu orangnya dimasukkan ke dalam hati manusia itu rasa bangga. Alhamdulillah hebat saya sudah bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Oh, diberikan rasa bangga sehingga muncul rasa riya. Nah, itu setan itu. Kemudian ternyata orangnya ini hebat, luar biasa. Saya tidak sholat karena yang lainnya, tapi saya karena Allah. Maka saya pasrahkan saja pada Allah. Ya, karena yang saya butuhkan Allah. Nah, itu setan ternyata masih belum bisa mengganggu kita. Selanjutnya, setan mempunyai senjata pamungkas. Nah, dan yang digunakan senjata adalah diantaranya hadis ini. Kamu tidak perlu sholat dengan khusyuk. Kamu tidak perlu berbuat baik banyak-banyak.
Karena pada dasarnya jikalau kamu dicatat masuk surga, pasti meskipun tidak banyak berbuat baik, kamu akan masuk surga. Tapi kalau kamu dicatat masuk neraka, sebaik apapun amalmu, maka kamu akan masuk neraka. Karena hadis ini sejengkal, ya. Hadis ini sejengkal, tinggal sejengkal saja, maka kamu akan masuk neraka. Nah, tinggal sejengkal saja, kamu akan masuk surga. Ini hadis dijadikan oleh setan untuk menggoda manusia, sehingga manusia bisa ragu-ragu. Maka kata Ihya Ulumuddin Imam Ghazali itu menyampaikan bahwa saat begitu itu jawaban manusia yang sukses itu tidak bisa diganggu oleh setan, maka dia menjawab, saya lebih baik masuk surga karena beribadah kepada Allah. Saya lebih baik masuk neraka karena beribadah kepada Allah. Daripada masuk neraka tapi karena maksiat. Nah, kalau karena maksiat jelas. Ya, kalau orang itu meskipun dicatat masuk surga, tapi kalau banyak maksiatnya, ujungnya masuk neraka. Memang itu janji Allah. Tapi kalau masuk surga, dicatat masuk neraka, tapi dia tetap beribadah. Nah, dia kan melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, nanti kalau masuk neraka, karena saya beribadah kepada Allah, nanti saya tinggal minta janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yakin janji Allah tidak akan pernah diingkari. Janji Allah tidak akan pernah diingkari. Jadi Allah, saya telah melaksanakan perintah-perintahmu. Saya sudah berbuat baik, saya sudah beramal amalan surga dan lain sebagainya. Kenapa kamu memasukkan saya ke dalam neraka? Ada sebuah hadis yang di dalam neraka itu dialog antara orang yang baik dan orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik mengatakan, oh buktinya sama saja. Kamu baik juga masuk neraka. Saya lebih baik kan saya. Saya tidak baik masuk neraka jelas. Tapi kamu baik, ternyata kamu juga masuk neraka. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala dengar dan tersinggung dengan kalimat itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengangkat orang itu ke dalam surganya. Nah, kandungan hadis, iman kepada qadha dan qadar, baik dan buruknya, akan datang dari Allah Azza wa Jalla. Ini kita yakini, baik dan buruk itu, hadis ini menceritakan tentang qadha dan qadar. Kemudian hadis ini juga mempunyai arti anjuran untuk segera beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dan beristiqomah. Jangan sampai kalah dengan setan. Istiqomah. Kan kita tidak tahu kita ini dicatat Allah sebagai apa. Kata Rasulullah, kerjakan aja. Kerjakan yang diperintahkan Allah. Itulah yang menunjukkan kamu pada ujungnya. Kemudian esensi amal itu pada ujungnya. Maka jangan sampai seorang bangga dengan kebaikan masa lalunya. Oh, saya bangga, saya pernah begini, saya pernah ini, dan lain-lain. Jangan bangga, karena ujungnya itulah yang penting. Ya, ujungnya itu yang penting. Lalu dia diam tidak berbuat kebaikan. Jadi tetap ujungnya istiqomah, karena ujung itu yang penting. Oh, kalau seumpama dzikir, saya contohkan seumpama dzikir dengan lesan kita, alhamdulillah saya pernah dzikir dengan dzikir sekian banyak, 100.000 dan lain sebagainya. Terus diam tidak dzikir, jangan. Yang penting sedikit tapi istiqomah. Yang keempat, siapa yang berbuat baik hendaknya kontinu dan tidak terputus dengan perbuatan yang buruk.
Nah, kalau istiqomah menjaga lisan kita, saumpama menjaga lisan kita, jangan sampai lisan kita eman betul. Biasanya sudah baik kok dibuat mencela orang, eman rasanya. Lesannya, mulutnya biasanya saya buat zikir kok saya buat mencela orang, eman. Nah, kemudian yang terakhir, karena ujungnya itu tidak tahu, maka kita harus selalu memohon kepada Allah untuk diberikan husnul khotimah. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannama yauma idin laha sab'una alfa zamam ma'a kulli zimam sab'una alfun malakin yajurunaha. Monggo diartikan. Menceritakan kepada kami ayahku dari Al-Ala bin Khalid Al-Khalili dari Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari itu neraka jahanam didatangkan. Ia mempunyai 70.000 tali kekang. Setiap tali kekang terdapat 70.000 malaikat yang akan menyeretnya. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yu'ta bi jahannama, didatangkan di jahanam. Yauma idin, pada hari itu, laha sab'una alfun. Laha, di hari untuk neraka jahanam itu ada 70.000 zimamin. Ya, 70.000 zimam, tali kekang, tali kuda gitu. Kalau seumpama saya contohkan, kuda itu ternyata diikat sama 70.000 tali. Bayangkan kalau kita yang diikat oleh Allah, diikat di neraka jahanam dengan 70.000 tali. Oh, berapa banyaknya ikatan yang ada di dalam tubuh kita. Ma'akul lizimam sab'una alfun malakin. Dan setiap tali itu ada malaikatnya. Ada malaikat yang menarik itu. Ya juruha, kemudian menyeretnya. Satu menyeret ke arah yang berlawan, wah ya Allah, tidak bisa membangkan. Kita di hari akhir itu ada neraka jahanam, yang neraka jahanam itu ternyata setiap orang itu nanti diikat dengan 70.000 tali, dan setiap tali diseret oleh para malaikat. Jadi apa kita? Jadi apa kita? Wallahu alam. Maka itulah yang kita takutkan. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hal berbicara saja, kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir, hendaknya dia fal yukrim daifa. Hendaknya dia memuliakan tamunya. Fal yukrim jaroh, dan memuliakan tetangganya. Itu di antara amal-amal kita. Ya, amal-amal kita, amalan yang percaya kepada hari akhir itu. Tadi sudah disebutkan amalannya infak, sholat, zakat, dan lain sebagainya. Maka gunakanlah sebelum datangnya hari kiamat yang ada neraka jahanam. Nah, hadis itu menerangkan betapa berat dan susahnya kondisi di neraka jahanam. Baik, selanjutnya pada hadis yang ketiga, ya, pada hadis yang ketiga di bab ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bersabda, Inna ahwala ahlin nar adaban yaumal qiyamah la rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jamratun yaghli minha dima'u. Monggo diartikan. Telah menceritakan kepada kami Syu'bah mengatakan, pernah aku mendengar Abu Ishaq mengatakan, aku mendengar Luqman, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah seseorang yang kedua telapak kakinya dipakaikan sandal, kemudian otaknya mendidih. Inna awwana ahlin nar. Sesungguhnya seringan-ringan. Jadi paling ringan, seringan-ringan ahli neraka. Apanya? Adaban, adabnya. Yaumal kiamah, di hari kiamat. Larojulun, seorang laki-laki. Tudau fi akhmasi qadamaihi. Ya. Tudau dipakaikan fi akhmasi qadamaihi. Di telapak kakinya. Di telapak kakinya. Dipakai apa? Dipakaikan apa? Jamrotun yahli. Jamrotun yahli. Bara api yang mendidih. Jadi yang paling ringan itu adalah orang yang menginjak bara api, menginjak api, tapi yang melempuh minha dimahu. Yang melempuh itu tidak apinya saja, tapi yang melempuh itu sampai ke otaknya. Jadi panas bara api itu adalah sampai ke otaknya, padahal menginjak saja. Menginjak saja itu adalah yang paling ringan di hari kiamat itu. Neraka paling ringan itu. Bisa dibayangkan. Padahal di hadis keempat, ya, di hadis keempat Rasulullah SAW menyampaikan, monggo. Telah menceritakan kepada kami Rauh, telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah, dari Abu Nadroh, dari Samurah bin Jundub, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, di antara mereka penduduk neraka, Ustadz. Ya. Ada yang dilahap api neraka hingga lututnya, ada yang dilahap api hingga pinggangnya. Di antara mereka ada juga yang dilahap neraka hingga pundaknya. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, minhum, di antara mereka, man ta'khuduhun nar, diambil oleh neraka, ya, atau dilahap oleh neraka ila rubatihi, sampai pada lututnya, sampai pada dengkulnya. Jadi yang tadi itu yang paling ringan di bawah itu. Tapi ternyata neraka itu, di hari akhir itu, neraka itu sampai apinya itu sampai pada dengkul. Nah, kita bisa bayangkan, kalau sampai sandalnya saja, di bawah sandalnya saja sampai kayak gitu. Bagaimana kalau sampai dengkulnya? Nah, sampai dengkulnya. Ada yang begitu. Ada pula mantak khuduhu ila hujrati. Ada pula yang api itu sampai lempengnya. Lempeng itu bahasa Indonesia sampai pinggangnya. Ya, ila hujrati. Sampai pinggangnya. Bagaimana luar biasanya. Wa minhum man ta'khuduhu ila tarkuti. Dan di antara mereka utuh sampai pundaknya. Ya tinggal kepalanya saja. Kalau tinggal kepalanya berarti Masya Allah. Padahal yang paling ringan itu adalah kakinya menginjak, otaknya sudah mendidih. Nah, bagaimana kalau seumpama api itu satu lutut, api itu satu pinggang, api itu sampai sepundak. Wallahu alam. Maka kita banyak beristighfar. Diberikan umur, diberikan ini umur panjang, banyak beristighfar. Banyak mengamalkan amalan-amalan yang banyak pahalanya. Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Itu satu huruf mendapatkan 10. Nah, mendapatkan 10. Kalau banyak huruf, maka setiap hari kita baca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan banyak pahala-pahala. Karena banyak pahala itu namanya hasanat. Hasanat itu banyak kebaikan. Karena banyak kebaikan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya hasanat itu tudhibnas sayyiat, akan menghilangkan kesesatan-kesesatan, kejelekan-kejelekan. Maka insya Allah mudah-mudahan kita banyak baca Al-Quran,
kita banyak zikir, banyak kepada Allah, zikir kepada Allah, mendekat kepada Allah, maka dosa-dosa kita akan terampuni. Itu kenapa? Karena kita takut kejadian di hari neraka, di hari akhir itu, di neraka itu betapa beratnya dosa-dosa yang dialami. Nah, hadis terakhir ya. Coba diartikan. Ya, Ustaz. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Aun dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam perihal firman Allah pada hari manusia menghadap Allah Rabb semesta alam. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 4 dan 5. Sabda beliau, mereka di hari itu dalam genangan keringatnya hingga pertengahan kedua telinganya. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Ini ada ayat di surat Al-Mutaffifin. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, qala ya qaum akhatuhum fi raqshihi ila ansafi udunai. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pada hari manusia setelah dibangunkan dan menghadap di alam mahsyar, menghadap kepada Allah, maka dibangunkan dan kondisinya saat itu saking panasnya, sangat panasnya, maka keringat mereka di hari itu sampai pada genangan ila ansofi udhanaini. Keringatnya sampai di hingga pertengahan kedua telinganya. Nah, berarti sudah tidak kelihatan, nggak kelihatan. Keringatnya begitu banyaknya sampai banjir keringat. Dan keringatnya itu betapa panasnya sampai di telinga mereka. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah pertolongan, diberikan Allah pertolongan, diberikan Allah pertolongan. Jangan sampai di hari akhir kita masuk ke dalam hal-hal yang buruk. Kita berharap mudah-mudahan di hari akhir kita betul-betul menjadi manusia yang syahidah, manusia yang bahagia. Nah, bahagia itu Amin, ya tentunya Allah. wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannat, diberikan surga. Dan mudah-mudahan kita di akhir kehidupan kita diberikan husnul khotimah. Amin, Amin. amin. Bapak Ibu rahimahullah, itu yang bisa saya sampaikan sampai pada hadis kelima.